Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Trisno Bayi Pamungkas dari kelas SISDMB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai lab SISDM yang membahas mengenai modul attendance, timesheets, contract, dan juga overtime. Oke, sekarang kita masuk ke modul yang pertama, yaitu modul attendance. Nah, sebelum mulai kita pastiin dulu bahwa modul attendance-nya tuh udah berhasil diaktifkan. Kalau udah aktif nanti dia kayak gini, tampilannya udah tertulis installed seperti ini. Kalau udah, kita coba masuk ke akun employee yang telah dipilihkan sebelumnya. Kemarin saya mendapatkan akun Syakir, makanya saya masuk ke akun Syakir. Lalu kita buka modul attendance-nya, lalu lakukan check-in dari akun tersebut. Nanti tampilannya kayak gini, kalau pas buka modul attendance-nya, kalau kita klik tombol check-in, nanti tampilannya akan berubah menjadi seperti ini, yang menandakan kita sudah mengisi presensi seperti itu. Nah, terus kita coba lakukan hal yang sama ke dua akun lain. Saya menggunakan dua akun lain, yaitu akun Sinta dan akun Sutisna. Ini adalah tampilannya ketika berhasil check-in. Nah, ketika ketiga akun tersebut sudah berhasil check-in, sekarang kita lakukan check-out dari masing-masing akun. Nah, ini Syakir setelah check-out, Sinta setelah check-out, dan Sutisna setelah check-out. Nah, jika berhasil check-out, kita bisa lihat laporannya, cek data kehadirannya, kita bisa login sebagai admin dulu nih. Terus nanti di bagian reporting ntar ada datanya seperti ini. Kemudian kita akan melakukan proses import master data attendance berdasarkan file yang diberikan. Nah, sebelum itu kita perlu menyesuaikan nama dari employee yang ada di dalam file. Nah, di sini saya menggunakan 4 nama, yaitu Syakir, Sinta, Sutisna, dan Cynthia. Ini akunnya udah terdaftar di database Odoo-nya. Nah, kalau udah, kita tinggal lakukan import master data seperti proses import master data yang dilakukan sebelum-sebelumnya juga. Nah, itu sebelum import pastikan udah melakukan tes supaya memastikan datanya tuh dalam filenya udah valid. Kalau misalnya everything sudah seems valid, tinggal kita klik import. Kalau udah nanti hasilnya seperti ini. Tuh datanya udah masuk semua ke dalam di modul attendance-nya. Nah, selanjutnya kita bisa coba masuk ke konfigurasi, terus lakukan aktivasi terhadap extra hours dengan mengisi dua field yang ada sesuai dengan ketentuan. Di bagian extra hours ini kita isi field start from, time period, terus field buat tolerance time in favor of company, dan juga field untuk tolerance time in favor of employee, seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa coba masuk ke halaman reporting yang terdapat pada list dan coba pakai salah satu chart yang tersedia. Di sini saya menggunakan uh, bar chart, jadi nanti menunjukkan grafik dalam bentuk bar biasa. Nah, ini grafiknya kalau bisa dilihat ini akan menampilkan perbandingan jumlah jam kerja yang sudah dilakukan oleh tiap karyawan. Nah, ini juga diklasifikasiin berdasarkan untuk tiap tanggal kerjanya seperti itu. Nah, dengan demikian, dengan mendapatkan visualisasi seperti ini, kita dapat dengan mudah mengukur kuantitas dari kinerja yang dilakukan oleh karyawannya. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke modul timesheets. Nah, pertama pastikan juga bahwa modul timesheets ini udah berhasil diaktifkan, nanti tampilannya seperti ini. Kedua, kita bisa masuk ke halaman timesheets dan buat timesheets baru dengan menekan tombol new yang di sini. Terus lalu sesuaikan data di fieldnya sesuai dengan ketentuan. Ini adalah hasil pembuatan timesheets yang saya lakukan. Ini untuk data-data untuk kolom date, project, task, description, dan juga hour spend-nya. Nah, di bawah sini adalah total dari hour spend eh, untuk setiap dari kedua timesheet tersebut. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan import terhadap data master data juga yang ada pada link yang disediakan. Nah, untuk bisa menambahkan beberapa timesheet sekaligus tanpa harus memasukkannya secara manual. Nah, sebelum import master datanya kita perlu pastikan dulu bahwa data projects yang ini dimasukkan, bahwa data projects-nya itu udah dimasukkan ke dalam Odoo dulu seperti berikut. Nah, ini kita bikin proyeknya dulu. Nah, ini proyeknya nanti ada nilainya di dalam file master datanya. Kalau misalnya kita udah bikin proyeknya di Odoo, nah kita sebelum melakukan import data, kita pastikan lagi untuk melakukan tes supaya memastikan data di dalam filenya udah valid. Nah, kalau udah valid kayak gini, kita tinggal import aja, nanti hasilnya seperti ini. Nanti itu data-datanya udah berhasil terimport ke modul timesheets. Seperti itu.
Oke, sekarang kita masuk ke modul ketiga yaitu modul overtime. Nah, modul eh, overtime ini tuh dia adalah modul ekstra Odo. Jadi untuk bisa mengakses ya kita perlu download dulu. Ini ada linknya. Kalau kita klik nanti kita bakal diarahin ke halaman seperti ini. Nah, ini kita download yang versi 16-nya. Seperti itu. Lalu sama seperti eh, cara-cara yang dilakukan sebelumnya, yang ketika kita menginstal modul ekstra, kita lakukan aja langkahnya sama. Nanti kalau udah, kita bisa cari modul tersebut di Odo seperti ini nanti tampilannya kalau udah berhasil. Nanti tinggal kita klik activate aja biar bisa dijalani modulnya. Kalau berhasil nanti tampilan dari modulnya akan terlihat seperti berikut ini. Ini di modul overtime request. Dia ada overtime request dan juga ada overtime types seperti itu. Nah, setelah itu kita perlu membuat kontrak employee terlebih dahulu. Nah, kontrak employee ini gunanya itu untuk menjelaskan status karyawan, gaji, tunjangan, dan beberapa hal lainnya. Untuk memulai proses pembuatan kontrak, kita perlu pastikan bahwa kepala seksi divisi mendapatkan hak akses sebagai administrator pada modul kontrak terlebih dahulu. Jadi kita perlu login ke administrator, terus kita masuk ke detail dari employee yang berperan sebagai kepala seksi divisi. Pada kasus ini saya menggunakan akun membuka detail dari kepala di seksi divisi sales karena saya berasal dari sales. Nah, itu untuk akun City. Nah, di sini kita ubah modul akses pada modul kontraknya ini jadi administrator kayak gini. Seperti itu. Sekarang kita perlu login sebagai kepala seksi sales atau CCT ini dan masuk ke modul employee. Kemudian masuk ke salah satu detail employee yang ingin digunakan nantinya untuk skenario modul request overtime ini. Nah, untuk skenario modul request overtime, saya akan menggunakan akun sesuai dengan pembagian yang sebelumnya sudah ditentukan, yaitu si Syakir, seperti itu. Nah, jadi kita tinggal masuk ke detail employee si Syakir ini. Terus ini kan ada tulisan zero contracts. Kita tinggal klik aja. Nanti kita dapat langsung membuat kontrak untuk employee terkait. Nah, lalu tinggal isi-isi aja field yang ada sesuai dengan ketentuan yang diberikan seperti ini. Seperti kontrak start date-nya, terus working schedule-nya, employee kategori, dan sebagainya. Seperti itu. Ini kalau misal udah berhasil dibuat kontraknya, nanti ini data barunya masuk ke kontrak history si Syakir. Seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya kita perlu untuk memasukkan gaji karyawan serta upah lemburnya. Untuk melakukan konfigurasi terhadap gaji karyawan, kita perlu masuk ke halaman salary information dan isi field halaman tersebut sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Nah, ini ada di kita kalau mau ke salary information kita tinggal buka kontrak si Syakirnya aja. Terus ini ada tab salary information. Di sini kita tinggal sesuaikan aja datanya seperti wage-nya, terus ada day wage-nya sama hour wage-nya seperti itu. Kalau udah, ini berarti kontraknya udah siap dan kita tinggal pindahin aja stage-nya dari new ke running. Nah, itu kita tinggal tekan tombol running yang terdapat di pojok kanan atas halaman yang di sini. Tinggal diklik aja. Kalau udah, nanti kontraknya berarti udah dijalankan. Nah, sekarang kita perlu login melalui akun administrator dan masuk ke halaman setting. Kemudian kita perlu berikan akses kepada si Syakir eh, yang akan digunakan selama skenario untuk menjadi employee manager pada modul contracts. Jadi sebagai admin kita ngeset akses rights si Syakir ini di modul kontrak itu sebagai employee manager. Nah, kalau udah, nah sebelum kita memulai skenario request overtime, kita perlu menyesuaikan perhitungan waktu dan upah lembur yang tercantum di undang-undang yang diatur seperti ini. Nah, untuk mengaturnya itu supaya sesuai dengan aturan dengan undang-undang yang berlaku, kita perlu masuk terlebih dahulu sebagai admin lagi, terus mengatur hal tersebut pada konfigurasi tipe overtime. Jadi di tab overtime types ini kita buat overtime types baru dengan nama cash hour yang type-nya adalah cash dan juga duration type-nya hour. Terus di sini kita masukin rules-rules ya. Kayak misal kalau 1 jam rate-nya 1,5, kalau 2 jam rate-nya 3,5 dan sebagainya seperti itu. Kalau udah kita kalau udah melakukan konfigurasi overtime types-nya, kita perlu masuk ke salah satu akun employee yang tadi telah memiliki kontrak, yaitu si Syakir. Nah, kita perlu masuk ke akun salah satu akun employee yang tadi telah memiliki kontrak. Berarti kita login ke akun si Syakir. Ini saya menggunakan akun Syakir. Nah, terus kita buka modul modul overtime request, terus kita bikin overtime request baru sesuai dengan ketentuannya.
Ini kalau kita udah buat overtime request ya, nanti draftnya tampilannya seperti ini. Ini adalah contoh draft yang udah di-confirm, jadi dia statusnya udah langsung masuk ke waiting. Selanjutnya kita balik lagi ke akun si kepala seksi atau si CT. Lalu kita isi fields overtime type-nya dengan cash hour sesuai dengan overtime types yang sebelumnya kita udah buat ini. Nah, kalau udah kita lihat apakah jam overtime karyawannya telah sesuai dengan yang diajukan. Karena sudah sesuai, eh, kita tinggal tekan tombol approve aja, tinggal tekan tombol approve aja, lalu kita tinggal menyetujui, berarti kita secara langsung menyetujui pengajuan overtime yang telah dibuat oleh si Syakir ini. Tuh, kalau bisa dilihat kan tadi kita bikin overtime tab-nya tuh cash hour. Ketika kita set ini jadi cash hour, overtime amount-nya tuh secara otomatis langsung dikalkulasi oleh si Odonya, seperti itu. Setelah itu, kita bisa masuk ke modul payroll dan buat payslip untuk employee yang digunakan sebelumnya pada skenario ini. Nah, kalau bisa dilihat pada gambar ini, bahwa overtime-nya tuh udah masuk ke detail gaji atau di slip gajinya. Ini setelah dicek, overtime-nya telah berhasil berarti, dan akan dimasukkan nantinya pada slip gaji si karyawan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, kita bisa coba buat pengajuan overtime lain dengan mengisi fields yang ada sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Nah, ini kita buat overtime request baru, tapi detail-detailnya berbeda dari segi dari data tanggalnya, data tanggal dan waktunya. Lalu kita masuk kembali ke akun kepala seksi, lalu cek apakah tanggal tersebut jam karyawan sesuai dengan yang telah diajukan. Namun setelah dilakukan pengecekan, ternyata pengajuan yang dilakukan tidak sesuai dengan jam kerja yang ada, sehingga kepala seksi melakukan penolakan dengan menekan tombol refuse. Dan status pengajuannya akan berubah seperti gambar di bawah ini. Seperti itu. Ini kalau misal kita klik refuse, nanti statusnya jadi refuse, nanti tampilannya berubah seperti ini, yang berarti overtime request-nya ditolak. Seperti itu. Oke, demikian penjelasan saya terkait lab kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.